yang melanggar ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi juga di sini sudah dianggap gugur. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis secara resmi ya surat edaran terbaru untuk pendaftar P3K Kemenak tahun 2022-2023. Nah, di sini telah disampaikan yaitu untuk jadwal per sesi antar peserta dan aturan cat UNBK untuk P3K Kemenak. Nah, dan juga di sini ada 3 penyebab kita bisa gugur ya sebagai peserta untuk mengikuti seleksi kompetensi P3K Kementerian Agama tahun 2022. Kira-kira bagaimanakah informasinya dan bagaimanakah tipsnya supaya kita tidak gugur di tengah jalan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, setelah sebelumnya untuk jadwal P3K Kemenak telah merupakan satu kesatuan dengan jadwal penyelenggaraan untuk seleksi P3K teknis ya. Yang mana untuk jadwal sebelumnya ini adalah di sebelah kiri, kemudian untuk jadwal yang terbaru ini adalah untuk teman-teman pendaftar P3K Kemenak. Ini adalah kita dimulai yaitu pada tanggal 17 nanti teman-teman. Ya benar, di sini untuk jadwal yang terbaru untuk seleksi kompetensi untuk P3K Kemenak ini adalah untuk pelaksanaan seleksi kompetensinya ini dimulai dari yaitu tanggal 17 Maret sampai dengan 10 April tahun 2023. Kemudian untuk pelaksanaan seleksi tambahan inilah dijadwalkan tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 13 April. Nah, terkait tentang jadwal pelaksanaan yang tinggal menghitung hari, ini ada informasi penting untuk teman-teman pendaftar P3K Kemenak tahun 2022. Ya benar, untuk pengumuman tersebut itu adalah tertera yaitu dirilis ya, yaitu dengan nomor sekian tahun 2023, yaitu tentang lokasi dan jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Agama. Nah, berdasarkan dari pengumuman nomor sebelumnya tentang pemilihan titik lokasi ujian dan juga pencetakan kartu calon peserta, maka di sini disampaikan inilah untuk penyampaian jadwal seleksi kompetensi P3K teknis. Kemudian dan juga tentang titik lokasi ujian BKN Mandiri, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yaitu untuk yang pertama, yaitu pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi ini wajib mengikuti seleksi kompetensi. Jadi memang alurnya setelah teman-teman lulus seleksi administrasi, untuk langkah berikutnya adalah mengikuti seleksi kompetensi ya. Dan pada seleksi P3K ini adalah ada 2 jenis seleksi yang diikuti, yaitu seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi. Kemudian untuk lokasi dan juga jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi ini sudah terlampir pada pengumuman ini, dan tentunya teman-teman sudah melihat di akun SSCSN masing-masing dengan cara yaitu mengunduh yaitu kartu peserta ujian teman-teman. Jadi semua sudah tertera ya di sana. Nah, kemudian di sini peserta wajib mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Kemudian peserta ini tidak diperkenankan untuk mengubah jadwal dan juga lokasi yang telah ditentukan. Penetapan keputusan panitia pengadaan CASN Kementerian Agama tahun 2022 ini bersifat final dan juga tidak bisa diganggu gugat. Kemudian terkait tentang bagi seluruh pelamar agar selalu memantau perkembangan proses pelaksanaan seleksi CASN Kementerian Agama melalui kemenak.go.id atau laman casnkemenak.go.id. Kemudian juga di akun masing-masing yaitu sscsnbkn.go.id. Kemudian juga diberikan beberapa yaitu akun media sosial resmi ya dari Kementerian Agama yang teman-teman di sini bisa melakukan pengecekan secara berkala untuk mengetahui informasi lanjutannya. Nah, selanjutnya di sini pada bagian lampiran 1 untuk pengumumannya tertanggal 13 Maret ini, maka teman-teman di sini bisa melihat yaitu terkait tentang ketentuan ya. Nah, untuk ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Kemenak, nah di sini adalah yaitu yang pertama ya, ini terkait tentang tata tertib. Nah, di sini kita harus mengikuti dan mematuhinya ya teman-teman, supaya nanti kita tidak gugur di tengah jalan. Nah, peserta ini wajib hadir ya. Ini adalah paling lambat 90 menit sebelum seleksi ini dimulai untuk proses registrasi dan juga pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan peserta. Kemudian teman-teman wajib membawa yang pertama ini adalah kartu tanda penduduk atau KTP asli, kemudian surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku atau KK asli, salinan kartu keluarga dilegalisir pejabat yang berwenang. Ini adalah untuk garis miring ya, ini berarti ada opsi-opsi teman-teman kalau misalkan KTP-nya ini kemungkinan ketelesot gitu ya.
Kemudian kartu tanda peserta ujian asli yang telah dicetak melalui sscsn.bkn.go.id. Jadi teman-teman jangan sampai lupa ya untuk membawa kartu peserta ujiannya yang diunduh di akun masing-masing. Kemudian peserta ini wajib mengenakan pakaian yang rapi dan juga sopan. Kemudian kemeja ini adalah atas berwarna putih polos tanpa corak. Kemudian untuk celana panjang atau rok panjang ini adalah bahan berwarna hitam ya. Inilah tidak diperkenankan untuk memakai kaos. Kemudian celana atau rok yang berbahan jeans ataupun juga sandal ya. Kemudian sepatu tertutup menggunakan jilbab berwarna hitam bagi peserta yang berjilbab dan pita merah putih yang diikatkan di lengan sebelah kiri. Inilah untuk ketentuannya bagi teman-teman yang mengikuti seleksi kompetensi untuk P3K Kemenak ya. Kemudian peserta disarankan menggunakan masker ya yang menutupi hidung dan juga mulut hingga di dagu kita, teman-teman. Nah, berikutnya di sini untuk yang berikutnya yang kelima ya. Nah, di sini untuk aturan berikutnya, peserta ini menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada panitia untuk diperiksa. Ini peserta membuka masker untuk memastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar ya. Jadi nanti teman-teman ketika pakai masker, ketika nanti masuk ke ruang di pemeriksaan nanti dibuka ya maskernya untuk disesuaikan antara yang datang dengan peserta yang ada di kartu ujian itu apakah sama atau tidak. Kemudian peserta seleksi ini melakukan scan barcode untuk mendapatkan PIN registrasi. Kemudian peserta wajib melakukan penitipan barang ini secara mandiri ya di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian di sini untuk larangan-larangannya teman-teman yang perlu kita patuhi, yaitu larangannya tidak boleh membawa atau menggunakan buku, catatan, jam tangan, perhiasan, aksesoris apapun itu ya, kalung, cincin, anting dan lain sebagainya, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flash disk, HP atau alat komunikasi lainnya. Kemudian nggak boleh membawa senjata tajam, senjata api. Kemudian dia adalah menggunakan komputer selain aplikasi chat UNBK yang disediakan oleh panitia. Kemudian dilarang bertanya, berbicara dengan sesama peserta ini selama seleksi berlangsung. Kemudian nggak boleh juga menerima pemberian sesuatu dari kepada atau peserta lain tanpa seizin dari panitia. Kemudian juga di sini di poin yang ke F ini adalah kita nggak boleh keluar ruangan ya, kecuali memperoleh izin dari panitia. Kemudian membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi dan juga merokok ya dalam ruang seleksi ini tentunya tidak diperbolehkan. Kemudian untuk kewajibannya ini adalah peserta ini kita wajib mendengarkan pengarahan ya teman, wajib mendengarkan pengarahan dari panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai. Nah, kemudian selama mengikuti ujian ini wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan. Kemudian peserta ini dapat keluar dari ruangan seleksi jika sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya serta minta izin ya kepada tim pelaksana CAT BKN. Kemudian peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan juga mengambil barang ditetapkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ya ujian tersebut dengan tertib. Kemudian pengantar peserta seleksi berhenti di drop zone yang sudah ditentukan dan tidak boleh menunggu dan atau berkumpul di sekitar lokasi seleksi. Kemudian peserta dan juga pengantar nggak boleh diperkenankan ya untuk memarkir kendaraan roda 2 ataupun roda 4 di dalam lingkungan tempat seleksi. Nah, kemudian terkait tentang untuk pembagian sesinya teman, tentunya di sini teman-teman juga sudah melihat pada akun masing-masing yaitu di kartu ujian ya untuk pembagian sesinya itu masuk ke sesi yang keberapa. Ya, mana di sini kita ambilkan contoh untuk sesi yang pertama ya. Ini adalah dimulai dari jam setengah 7 sampai dengan jam 8. Ini adalah nanti digunakan untuk registrasi, pemberian PIN, kemudian penitipan barang, body checking, kemudian peserta masuk ruangan, perpindahan peserta. Kemudian di sini adalah pelaksanaan seleksi kompetensi. Untuk seleksi kompetensi ini adalah waktunya 130 menit teman-teman. Kemudian nanti akan disemprot disinfektan, kemudian nanti dimulai untuk sesi yang kedua. Kemudian di sini ada sesi yang ketiga, tentunya nanti pada masa-masa transisi ini akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Jangan sampai lupa teman-teman untuk mencermati jadwal yang ada pada kartu peserta ujian masing-masing ya. Nah, selanjutnya di sini terkait tentang sanksi yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya di sini kalau misalkan kita melanggar ya, peserta yang terlambat hadir ini tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan juga sudah dianggap gugur ya teman-teman. Jadi jangan sampai telat.
Kemudian teman-teman yang nggak bawa kelengkapan dokumen persyaratan atau terbukti memberikan dokumen palsu, ini nggak boleh ikut ya, dan sudah dianggap gugur. Serta yang melanggar ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi juga di sini sudah dianggap gugur. Marilah kita berhati-hati teman-teman supaya nggak gugur ya. Daftar namanya silahkan kalian cek di bagian bawah ini.